Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Kita itu harus berpikir realistis, kritis. Jadi kita orang Minang berpikir kritis. Kenapa begitu? Karena dasar kita dari dulu tetap alam terkambang dari dulu. Nah, kalau alam terkambang jadi guru ini kan pengalaman yang guru yang gadang. Kalau guru gadang itu di kampus namanya guru besar, profesor itu, guru besar. Ini pengalamannya yang jadi guru. Ini kan setelah pengalamannya setelah dihitung-hitung sudah dilakukan, sudah dilalui. Ini yang terbaik. Berdasarkan itu, jangan sampai dikata orang ada cepat orang pengalih, ada jalan orang lalu. Ini masalah. Yang namanya orang dagang, otaknya itu memang cepat itu dia. Yang tidak baik bisa jadi baik. Tapi bisa aja baik di tempat lain. Ini belum tahu. Di ranah Minang ini kita sudah teruji. Katakanlah pengen modernisasi, dibawa yang dari luar negeri ke sini, cocok nak dengan kita. Kalau pertanian, misalnya pertanian ini kan agriculture, cocok nak culture yang jadi pemikiran orang Minang ini, seperti saya katakan tadi, dia selalu kritis dalam berpikir. Cuma kelebihan dari Minang ini kan dia punya kearifan. Nah, dari kearifan ini lebih nanti dia akan bisa unggul. Karena tidak bisa realistis tok, bagaimana dengan kearifan? Cuma kecil orang awak, orang Minang ini yang katanya pada sore bawa naik, pada sore bawa turun. Itu tak bisa sembarang nih. Walaupun kita benar ini semua idealis dari pemikiran kita memang benar, ini kurang cocok, kurang pas. Nah ini terpaksa dibawa keluar sedikit nih. Ukuran kita ada. Itu kalau menurut saya kita punya ukuran sendiri. Kita belajar dari alam. Alam ini kita belajar. Itu namanya alam terkambang dari dulu. Banyak hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jangan langit dan hari kapaneh. Itu kan dari pengalaman. Enggak buat dulu tanda hari hujan. Ini kan dari pengalaman. Tanda-tanda alam ini diperhatikan. Malah di sistem pertanian misalnya ada sistem berkawul. Itu kan untuk menentukan kapan kita bertanam. Itu disepakati, itu tidak sembarangan. Kalau kita lihat landscape di daerah-daerah pegunungan, landscape pertaniannya macam-macam. Ada padi menguning, ada padi hijau, ada baru bertanam, ada yang sedang kosong. Jadi pengalaman itu yang terbaik. Itu sangat menguntungkan semua, kalau menurut saya. Baik diukur di tenaga kerja, yang kurang tenaga kerja kita bisa seperti itu. Yang lebih hebat dari segi keilmuan, biodiversitinya tinggi, keragaman hayatinya tinggi. Karena umur padi beda-beda. Orang Minang lebih arif dari awal, karena dia beranjak dari pengalaman. Pengalaman ini membawa dia menjadi matang. Kalau beradat sudah, berbudaya sudah, tapi budaya yang mana? Nah ini lagi, budaya yang mana? Harusnya kan budaya Minang. Ini budaya dari luar. Di sinilah perpaduan kita lebih kritis, lebih realistis, berpikir. Contoh ada pemakaian kombain harvester alat potong padi misalnya. Itu benar secara angka benar itu bagus. Tapi kalau tempat itu banyak buruh tani, apa masih cocok alat itu dimasukkan? Gimana kearifan kita itu gimana? Ya tidak cocok lah. Orang akan kehilangan mata pencaharian. Atau mau dimasukkan misalnya penghilangan padi besar, ya, rice milling itu yang besar itu. Kalau itu masuk akan hilang sampai 15 penghilangan padi kecil. Bukan hilang helai-helai kecil di kampung. Orang akan hilang mata pencaharian. Kalau orang Minang ini menerima,
tapi tidak menelan bulat-bulat, tidak utuh dia telan ini. Ni cerna dulu, kok pahit jadi muntahan, kok manis jadi dulu. Baru niat di kulum-kulum dulu, di preso dulu, muntung kita yang enggak ni. Kalau semua orang katanya menguntungkan, belum tahu. Karena tidak semua modernisasi itu membuat keuntungan ekonomi untuk orang Minang. Kalau beruntung untuk orang Minang ini ada aspek. Jangan mengatakan hanya hitungan untuk uang saku kita aja. Nah, orang lain di Petenggang, Pak. Orang kampung di Petenggangan. Ini kalau keluar dari keadaan itu, siapapun akan memimpin di Sumbawa akan tersingkir sendiri atau ditinggalkan oleh rakyat. Dan ini uniknya dari Minang. Memang kita terkombinasi itu semua. Jadi kalau orang tidak memahami tentang Minangkabau, ini memang berat dia. Tetap salah dalam bertindak. Kan banyak sekali orang, saya akan paham dalam malah berceramah tentang adat segala macam. Tapi ketika dia action salah. Dia tidak menjadi perilaku sehari-hari. Ada kan jadi pakaian adat ini kan pakaian harusnya. Budaya pakaian. Tidak bisa sebagai penghias bibir aja. Tak bisa anak dipengangku kemana-mana jenjang orang kampung di Petenggangan kan itu. Kalau itu jalan tak ada orang miskin di Sumbar ini. Yang salah karena tak banyak orang mau memahami tentang falsafah Minang. Wajar. Tahu sedikit kulit-kulitnya ya udah. Itu hanya kadang dirantau, tak pernah mengalami. Ini kan proses mengalami. Di Minangkabau tidak laku kita mengajar orang. Yang ada belajar bersama, ada guru dan murid di kita. Pendidikan kalau yang istilah sekarang yang melakukan pendidikan orang dewasa. Itu sebetulnya Minangkabau harus jalan itu. Karena di dalam proses pendidikan kita tidak menganut guru. Yang ada kawan belajar silat, bukan ceramah silat kita. Belajar andai, belajar agama. Kalau sekarang istilahnya kan pelatihan. Bukan suruh orang mendengar enggak itu. Bubar dari acara mendengar dia enggak lagi. Tapi kalau dia lakukan, dia pusing. Itu betul-betul sampai tuntas kita sesuatu. Jangan sebentar aja udah puas. Kini beli besok itu nak injol. Di Sumbawa lengkap, mau jadi pemimpin ada. Tinggi serentiang dulu selangkah. Jangan coba-coba Anda meninggalkan pengikut Anda. Mentang-mentang sudah jadi pemimpin, terus terlampau hebat, dikalikan orang dengan nol. Habis kita. Dulu selepas aja. Ya udah, tidak bisa. Ini harapan kita memang kan banyak sekali pengetahuan. Amalkan pengetahuan itu. Pelajari, yang tidak pas, jangan diteruskan. Ini pengetahuan ini yang mau diteruskan itu yang menguntungkan rakyat, yang menguntungkan masyarakat. Jangan membuat masyarakat buntung. Kulitnya memang bagus, bungkusnya. Tahu-tahu masyarakat dah rugi aja jadi. Banyak sekali kejadian itu. Nah, kini ilmu kan tidak membuat orang menjadi sejahtera. Pengetahuan ini tidak menjadi tidak bagus. Yang akan menguntungkan, di sinilah seleksinya. Kecendekiawan orang itu kan bisa lahir dari pengalaman dia. Dia coba dulu, diuji dulu. Dengan kata orang luar negeri, kata kita, pula sampai di bawah. Ternyata mengganggu aja jadinya, rugi. Desa jadi kering kerontang, tidak lagi uang di desa. Yang ada uang desa mengalir keluar. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.